Haleluya, shalom. Yang bersuka cita, mari lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita datang di hadirat Tuhan yang kudus. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pagi hari ini sudah merasakan kasih setia Tuhan yang besar, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami telah menerima banyak yang baik daripada Engkau. Kami telah menerima segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami bersyukur sebab Tuhan, Raja yang kami sembah, yang berkuasa atas kehidupan kami. Berkati pagi hari ini ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, kuduskan ruangan ini. Dan kami percaya Tuhan, oleh darah Yesus kami beroleh keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Besar setiamu, Allah Bapakku. Melimpahlah
Tuhan sudah atur. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara? Mari katakan kiri kananmu, percaya Tuhan sudah atur hidup kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ketika kita mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kemana saja kita melangkah, Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Sebab Dia adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang baik. Engkau menuntun kami Tuhan ke jalan yang benar. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Yesus, terima kasih.
Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Haleluya. Baik, kita langsung ke pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Matius 16 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Baik, saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat yang genap. Sudah dapat? Amin? Amin. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Yesus dan menegur, katanya, Tuhan, kiranya Allah memberkati hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa kau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku."
Ayat 25 bersama-sama. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan sharing, sampaikan firman Tuhan mengenai mengikuti Yesus dan sangkal diri. Tentang mengikuti Yesus pasti sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan kita, di dalam pendengaran kita, pemahaman kita mengikuti Yesus. Tetapi mengenai sangkal diri, ini yang menjadi sesuatu yang kurang diminati oleh orang-orang saat ini. Sangkal diri. Kita tahunya penyangkalan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, Simon Petrus kepada Yesus. Kita cuma tahu Simon Petrus yang menyangkal Yesus. Bagaimana dengan pemahaman jemaat Tuhan mengenai sangkal diri? Hal ini tidak boleh kita tinggalkan. Panggilan tertinggi kita sebagai murid Tuhan di dalam mengikuti Yesus adalah sangkal diri. Kita tidak bisa meninggalkan, menghiraukan yang dikatakan, yang dimaksud mengenai sangkal diri. Sangkal diri berbicara mengenai tidak mengindahkan, tidak merespon akan sesuatu yang biasanya kita sangat susah untuk menolak. Sangkal diri. Apa yang kita senangi selama ini, apa yang kita damba-dambakan selama ini, apa yang membawa keuntungan selama ini, kita tinggalkan. Susah ya, sangkal diri. Yang menganut pemahaman dan sangat radikal mengenai teologi kemakmuran pasti akan susah memahami sangkal diri ini. Kita semua murid Tuhan Yesus, amin. Kita semua percaya Tuhan Yesus, amin. Kita semua pengikut Tuhan Yesus, amin. Pertanyaannya saya, mengertikah kita akan sangkal diri? Dan sudahkah kita melakukan sangkal diri selama ini di dalam kehidupan kita? Di dalam pembacaan kita, ketika Tuhan Yesus ingin ke Yerusalem untuk melakukan suatu rencana Allah bagi dirinya, bagi Yesus. Yesus mau melakukan sesuatu yang besar di Yerusalem. Apa yang murid-muridnya katakan? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Murid Tuhan Yesus sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi masih belum mengerti apa yang akan Yesus lakukan. Bersama-sama dengan Yesus, sekedar mengikut Yesus, tetapi mereka tidak mengerti maksud Yesus ke Yerusalem itu apa yang akan Yesus lakukan di Yerusalem. Pemikiran-pemikiran murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu masih duniawi, masih mementingkan diri sendiri, masih dipengaruhi oleh hal-hal yang menakutkan. Padahal ada maksud Tuhan Yesus ke Yerusalem. Mengikut Yesus pada zaman itu, yaitu mengiring Yesus, menemani Yesus menuju ke Yerusalem. Berbeda pada saat ini. Yesus memang secara wujud fisik tidak ada, tetapi mari kita pahami di dalam kehidupan kita mengikuti Yesus, yaitu mengikuti perintahnya. Tuhan Yesus berbicara kepada kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Setiap kita membaca firman Tuhan yang kita baca, apakah itu menegur? Apakah itu memberkati kita? Di situ Tuhan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan.
menjadi penghalang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau batu sandungan bagiku. Sudah lama mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka masih tidak mengerti, masih tidak memahami konsep Mesias yang ada di dalam diri Yesus. Mereka hanya memahami, mengikut Yesus, bersama-sama dengan dia, menggiring dia kemanapun dia pergi. Pemahamannya hanya sekedar ke situ, di dalam mengikut Yesus. Syarat sekarang, pada masa sekarang, di dalam mengikut Yesus ialah sangkal diri. Panggilan Tuhan kepada kita, firman Tuhan kepada kita mengenai sangkal diri. Tuhan Yesus bukan secara eskesi berbicara kepada kita mengenai penyangkalan diri. Maksudnya seperti ini. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk kita menyiksa diri kita, kita berpuasa berhari-hari, kita tidak makan, kita menyiksa diri kita tidak makan apa yang tidak kita sukai. Bukan hal seperti itu. Melainkan ada hal-hal tertentu yang kita tinggalkan dan fokus kepada Tuhan. Hal-hal yang selama ini kita senangi, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Contohnya hari Minggu, waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Keluarga jauh datang, aduh maaf Pak Gembala, keluarga saya datang. Mereka ajak pergi jalan-jalan. Kenapa kau tidak ajak ke gereja? Harus ke gereja, baru pergi jalan-jalan. Terlalu banyak alasan di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita senangi, jalan-jalan. Ya, hal-hal duniawi. Saya tidak radikal mengenai hal-hal duniawi. Saya tidak benci. Saya tidak bermaksud, saya tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu jangan melakukan hal-hal duniawi. Maksudnya Bapak Ibu boleh melakukan segala macam, tapi ingat, waktu untuk Tuhan berikan untuk Tuhan. Hati-hati ketika kita sudah di dalam kesenangannya kita, ketika kita sudah di dalam keberhasilannya kita, apa yang kita sudah dapatkan, hati-hati. Itu menjadi bumerang, itu menjadi masalah di dalam kehidupan kita yang membatasi kita untuk peka terhadap apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus, meninggalkan hal-hal buruk, menuruti kehendak dan perintah Yesus. Mengenai sangkal diri, yang seperti saya sudah katakan tadi, banyak orang yang menutup telinga, menutup mata, menutup hati mengenai sangkal diri. Bukan sangkal Yesus, sangkal diri yang ada pada dirimu. Karena pada dasarnya kita ini manusia narsis, manusia individualis, manusia egoisme. Itu pada dasarnya kita. Atur dosa sudah ada di dalam diri kita. Sehingga mengenai hal-hal penyangkalan diri yang berkaitan dengan diri kita sangat susah untuk kita lakukan. Saya pun terkadang masih lalai mengenai sangkal diri ini. Terkadang kalau saya harus kerja tugas, ya, teman-teman ajak, ayo kita kesini. Saya pikir, oke, masih ada waktu untuk mengerjakan tugas. Di situ saya sudah lalai. Dan pada akhirnya waktu banyak yang terbuang, tugas saya mepet, dan saya yang kebablasan mengikuti keinginan-keinginan saya. Sangkal diri. Harus kita pahami panggilan Tuhan Yesus kepada kita, menyangkal diri. Kita mengatakan di dalam mulut kita secara lisan, saya mengikut Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa ada koma, menyangkal diri.
Firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Bagaimana kita belajar menyangkal diri kita? Poin yang pertama, mementingkan Bapa di atas kepentingan kita. Mementingkan Bapa di atas kepentingan kita. Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, ketika masa-masanya dia akan diserahkan, dia berdoa, ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu padaku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan Yesus tidak mengatakan hilangkan semua ini, maksudnya jangan semua terjadi, tidak usah terjadi. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Banyak hal yang kita mau di dunia ini, banyak hal yang kita senangi di dunia ini. Tetapi apakah kita masih berpikir, apakah kita merenungkan di dalam kehidupan kita, kita mementingkan kepentingan Bapa di dalam kehidupan kita? Kita mementingkan hal-hal yang terlalu membuang banyak waktu, terlalu memperhatikan, terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak membangun diri kita, bikin capek-capek diri. Gitu ya. Saya harus menyampaikan ini bahwa karena kita semua ini sudah dewasa iman, amin. Kita harus benar-benar berkobar-kobar seperti Bapak Gembala selalu katakan, sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun dirimu di atas kepentingan dirimu sendiri, di atas kepentingan diri kita sendiri. Kita fokus kepada kepentingan Bapa di atas. Ketika waktu saya diutus PKL, saya sering sampaikan kesaksian mengenai PKL saya, karena bagi saya itu suatu perjalanan iman yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Waktu saya diutus Resovensis, tempat PKL Papua, saya sudah mulai berpikir, ini Papua di mana ini? Saya minta kejelasan. Papua di Kampung Moso. Kayak ini nama tidak asing. Oh, ada senior saya yang pernah PKL di sini. Saya tanya, Kak, bagaimana keadaan di sini? Keadaan di sini itu begini. Bahasa daerah, bahasanya susah, pokoknya jaringan susah, segala macam susah. Saya pikir, kenapa Tuhan utus saya ke situ? Bilang, ini pikiran manusiawi saya. Kenapa Tuhan utus saya ke sana? Gitu kan? Di gereja saya melayani, gitu kan? Di kampus saya melayani. Pas diutus saya tidak melayani. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, gitu kan? Saya mementingkan diri saya sendiri. Saya tidak mementingkan kepentingan Bapa. Saya tidak memahami bahwa di sana ada maksud Tuhan yang akan Dia lakukan. Ketika saya sudah di sana, barulah saya memahami Bapa yang saya layani, gitu kan? Kita ini hamba, ya. Kita ini semua tidak ada apa-apanya, ya. Kita ini hamba, semua kita ini hamba, ya. Tuhan Yesus yang lebih tinggi. Mari kita mementingkan kepentingan Bapa. Abaikan, tinggalkan, kesampingkan egoisme kita. Fokus kepada kepentingan Bapa. Di dalam Galatia 2 ayat 20, satu orang bisa baca Galatia 2 ayat 20. Satu orang bisa baca?
hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, bukan aku lagi sendirian hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Perkataan Paulus kepada Petrus, ya, bagaimana dia mengabaikan pemberitaan Injil, ya, menganggap pemberitaan Injil itu hal biasa. No. Harus kita pahami, Kristus hidup di dalam hidup kita. Kristus hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan, amin. Kristus ada di dalam dirimu. Bagaimana engkau bisa datang ke gereja? Bagaimana engkau bisa memuji Tuhan kalau Kristus tidak ada di dalam dirimu? Amin. Kristus ada di dalam dirimu. Kita harus pahami, Kristus sudah ada di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita semua sudah dimeteraikan menjadi anak Allah. Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita. Bukan nanti, sudah ada Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan semoga-semoga, bukan mudah-mudahan. Sudah pasti Yesus ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, di dalam menjalani kehidupan kita, kita mementingkan kepentingan Bapa. Bukan kita lagi, diri kita ini bukan kita lagi, gitu loh. Masih banyak yang kurang memahami diri saya. Saya yang kerja, usaha saya. Hei, ada Kristus, ada Roh Kudus di hati. Utamakan Bapa di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan Dia di dalam kehidupan kita. Memang daging kita kuat. Daging itu sangat kuat. Tetapi ketika kita terus meminta pertolongan dari Roh Kudus, ingat Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu tidak bisa keluar di dalam kehidupan kita. Kita yang memadamkan Roh itu. Ya, saya memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya kita. Roh Kudus itu sudah tidak bisa keluar. Ya. Tetapi kita yang mematikannya dari perbuatan-perbuatan daging kita. Harus dipahami, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus itu tidak akan dan tidak bisa keluar. Perbuatan daging yang mematikan, yang memadamkan Roh Kudus itu. Aduh, Roh Kudus tidak ada ini. Aduh, Roh Kudus tidak ada. Aduh, saya tidak ke gereja, Roh Kudus tidak ada. Hal yang sangat keliru. Roh Kudus sudah ada, cuman daging, kita punya daging yang sangat kuat. Seperti itu. Bagaimana kita belajar menyangkal diri? Biarlah kita senantiasa mementingkan kepentingan Bapa di dalam kehidupan kita, di atas kepentingan kita. Terus yang kedua, bagaimana kita belajar menyangkal diri? Hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu semua tahu maksud saya, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya jago menyampaikan, jagonya dia menyampaikan, jagonya dia eksegesis, jagonya dia secara lisan, tetapi tidak hidup, tidak menghidupi. Seperti hukum Taurat, seperti ada di Taurat. Mereka itu hafal hukum-hukum Taurat, hafal mereka. Apakah mereka menghidupinya?
Bapak Ibu tahu ya, ahli Taurat itu mereka tuh hafal, mereka tuh paham dengan hukum-hukum Taurat. Tetapi mereka tidak menghidupinya, sekedar di otak, sekedar pengetahuan. Mesias datang, apa yang mereka lakukan terhadap Mesias? Orang-orang Farisi, apa yang mereka lakukan kepada Mesias? Mereka menolak kebenaran itu. Kebenaran sudah hadir, mereka menolaknya. Hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi saya selalu tekankan apa yang Pak Gembala katakan, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan firman iblis. Firman Tuhan. Kita sudah, usianya kita sudah 30, anggaplah ya 30. Sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan, tapi hidup kita begitu-begitu saja. Kemarin saya mau tanya ke Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sering dengar firman Tuhan, amin. Kita sering dengar firman Tuhan ya. Adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Sudah ada yang tak tidur ya? Firman Tuhan sering kita dengarkan di dalam usia kita yang saya 24 tahun ini. Ya, lebih 15 tahun lah saya mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap minggu. Saya kembali kepada Bapak Ibu. Setiap minggu dengarkan firman Tuhan, adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, saya tanya ini. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Walaupun memang masih susah, tapi kita yakini, amin nih, bahwa sekarang Tuhan mengubahkan saya. Tapi kembali kepada diri kita. Jangan keraskan hati, jangan keraskan terhadap firman Tuhan. Ketika firman Tuhan menegur, terima. Jangan cepat tersinggung. Amin. Jangan cepat tersinggung. Bahaya kalau cepat tersinggung. Tuhan katakan jangan bercerai. Anak-anak, hormati ayah ibumu. Hargai para janda. Banyak ya. Tapi di sini tidak ada janda ya. Tidak ada. Ya. Kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran memampukan kita untuk hidup di dalam penyangkalan diri. Ketika kehidupan kita sudah dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mampu melakukan penyangkalan diri. Firman Tuhan bukan sekedar bacaan, bukan cerita dongeng yang tidak pasti. Firman Tuhan ya dan amin. Roma 12 ayat 17. Tadi kaum wanita sudah baca, sekarang saya mendengar suara laki-laki. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan ya. Amin. Saya maki-maki Bapak Ibu, apa balasannya Bapak Ibu? Ketika saya maki-maki Bapak Ibu, apakah akan dibalas? Dibalas. Bukan saya mengatakannya ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Kita bisa saja membalas kedagingan, bisa saja membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa. Setiap dosa yang dilakukan itu karena adanya kesempatan. Ada kesempatan di dalam kita berbuat jahat. Saya ingat Bapak Gembala pernah diludahi. Apakah Bapak Gembala sudah kembali? Tidak. Kalau kita diludahi kembali, bagaimana? Saya pernah waktu minggu lalu kayaknya, nggak tahu, pokoknya dalam bulan ini tanggal 31. Ya, dalam bulan ini saya pakai motor, itu motor sudah sewa. Saya pakai motor pas di lampu merah depan, pokoknya di sini perempatan Sudirman. Saya mau menyelip, maksudnya saya mau ke pinggir. Saya ke pinggir, saya pelan-pelan. Ini mobil, jadi saya menyelip, saya mau ke pinggir sini supaya saya bisa langsung ke sana. Saya pinggir ke sini. Ketika saya sudah ambil posisi yang bagus, motor saya sudah bagus posisinya, tiba-tiba dari belakang, wah, ada yang tabrak saya. Dalam hati saya, aduh ini motor sewaan, bukan motorku ini. Motorku, aduh kalau ada yang lecet di belakang, sudah benar, kita tidak bisa pinjam motor lagi. Ibu-ibu yang tabrak, tahu lah ibu-ibu ya. Tolong ibu-ibu kalau bawa kendaraan, kalau saya kanan, betul-betul lah belok kanan, ya. Jangan saya kanan belok kiri, meresahkan. Oke, itu intermezzo saja. Saya ditabrak pokoknya begitulah. Saya kaget. Pikiran saya langsung, aduh ini motor baru, ini motor sewaan, ini bukan motor saya. Ibu itu tanpa berdosanya, dia cuma diam. Ini sudah panas, ya, lampu merah sudah panas. Saya lihat ke belakang begini, dia cuma tidak ada kata maaf, tidak ada kata maaf. Padahal posisi saya itu sudah tenang begini ya. Dia langsung, Pak. Saya bilang dalam hati saya, ada anaknya di belakang lagi. Saya dalam hati saya bilang, apa ini Bu? Dasar kelinci. Seperti itu ya. Dalam hati saya marah. Gitu ya. Maksudnya setidaknya kau ucapkan maaf lah. Gitu ya. Teman saya juga pernah diserempet motor sewaan. Tapi teman saya balas. Nah, itu sangat fatal. Saya bilang kepada teman saya, jangan kau balas. Kita berdua ini pendatang. Kita berdua pendatang. Orang Makassar, satu yang bermasalah, rombongan yang datang. Gitu, saya bilang, jangan. Tapi dia sudah terpancing emosi. Akhirnya saya maju, saya minta maaf. Maafkan teman saya minta maaf. Minta maaf. Kita pulang. Hati-hati, kita harus hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita dimarahi, kita balas dengan kata berkat. Seperti itu ya. Di dalam penyangkalan diri kita, mari kita hidup di dalam kebenaran. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita di dalam firman-Nya, hal mengikuti Yesus, sangkal diri. Selanjutnya ada pikul salib. Kalau saya bahas mengenai pikul salib, ini sangat berat lagi. Ya, ini sangat berat. Biarlah kita senantiasa tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, setiap orang, tidak ada pengecualian, ya, bukan hanya hamba Tuhan saja, ya. Jangan kita serahkan, jangan kita sedikit-sedikit hamba Tuhan model, itu ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Sangkal diri, meninggalkan hal-hal yang selama ini susah untuk kita tinggalkan. Kita berfokus kepada
kehendak Tuhan, kepada firman. Bagaimana kita dapat belajar menyangkal diri? Yang pertama, mementingkan kepentingan Bapa di atas kepentingan kita, dan selanjutnya hidup di dalam kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kepada Pak Gembala, pimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba. Hamba-Mu percaya benih firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Lebih lagi Tuhan, Kau berikan hikmat, kemampuan, bahkan perlengkapi dia dengan kuasa dan surga, sehingga dia boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya semua jemaat Tuhan sudah Engkau berkati. Yang percaya diberkati firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari sekali lagi katakan. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman.
Baik Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak sekolah minggu dan remaja, ada ibadah lewat Google Meet sebentar sore dari jam 4 sampai selesai, dan nanti akan diinfokan di grup Jarkom atau grup sekolah minggu. Dan kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama di tempat ini dalam ibadah raya, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri, dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersyafaat. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi setiap kami boleh merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Evangelis Resa yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kasih penyertaan Tuhan menyertai dia di dalam studinya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Setiap apa yang dicita-citakannya kiranya Bapa Engkau buat berhasil, bahkan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya di mana saja dia melangkahkan kakinya, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Bapak Gembala bersama tim pelayanan di tempat ini, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ada pengurapan yang baru, minyak yang baru, bahkan memberikan kesatuan hati, kesatuan roh, agar ketika kami boleh melayani di tempat ini Tuhan, kami melayani dengan motivasi yang benar. Dan terlebih lagi Tuhan, lewat kehidupan pelayanan kami, nama Tuhan boleh dipuji, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih juga buat kesempatan pagi hari ini kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya ketika kami memberi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Sebab apa yang kami berikan Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah kiranya persembahan umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya bahwa janji firman Tuhan boleh digenapi. Engkau mencurahkan berkat bagi setiap kami, orang-orang yang takut akan Engkau. Kami berdoa juga ya Bapa, menyerahkan ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya minggu depan Tuhan. Ada Tuhan di sana yang hadir menjamah, yang hadir melawat setiap baik anak-anak sekolah minggu bahkan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah yang diadakan Tuhan, ada kuasa yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi, kelepasan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kegiatan ibadah kami atau apapun yang akan kami rencanakan ke depannya. Engkau hadir di sana mendahului setiap kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa buat tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemilik tempat ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Begitu juga kami beribadah di tempat ini, kami boleh membawa dampak yang baik bagi lingkungan sekitar tempat ini. Berkati ya Bapa, berikan damai sejahtera sukacita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa buat kota Makassar. Tuhan, kota ini ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tutup bungkus kota kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ada pertobatan yang terjadi bagi kota ini. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota ini. Biarlah boleh bersatu hati, bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, untuk membawa kota ini bagi kemuliaan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, curahkan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami percaya Bapa, setiap persoalan yang terjadi, Engkau hadir Tuhan untuk memberikan jalan keluar. Berkatilah pemerintahan di kota ini, jadikanlah mereka pemerintahan yang mengenal Engkau Tuhan, yang takut akan Engkau. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, berdaulat atas kota kami, berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa, ucapan syukur kami, syafaat kami di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan hadir di hadapan kami. Terima kasih Kau hadir bersama dengan kami. Bahkan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, sudah memberkati pujian penyembahan kami, sehingga menjadi upah yang harum di hadapan-Mu. Bahkan setiap kami sudah diberkati oleh firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh pilihan-Mu, sehingga umat-Mu kembali membawa berkas-berkas baru. Mereka membawa sukacita, damai sejahtera. Maka mereka keluar dari tempat ini, yang percaya mereka sudah menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan mereka diberkati oleh Engkau, dijamah oleh Engkau, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapanmu, di hadapanmu. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang Engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini
sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus.